Shalom, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Saya berdoa dan saya percaya bahwa kita semua dalam kekuatan kesehatan yang daripada Allah. Dalam program My Way kali ini berbicara tentang mulut orang benar. Ya, dalam Amsal pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-11 dikatakan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Berbicara tentang mulut atau berkata-kata, ya, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran dalam dunia ini yang mengajarkan bahwa setiap orang itu harus menata setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ya, ada istilah mulutmu harimaumu. Istilah ini mengajarkan bahwa hati-hati dengan mulut. Karena mulut itu bisa mengancam orang yang mengeluarkan kata-kata dalam mulutnya. Ya. Kemudian ada juga istilah lidah tak bertulang. Ya. Bapak Saudara, orang pandai berkata-kata. Mulut pandai mengucapkan banyak kata, tapi belum tentu kata-kata itu bisa dipegang. Ya. Maka ada istilah-istilah seperti itu dalam konsep-konsep dunia. Nah, ternyata Alkitab memberikan sebuah pengajaran yang cukup penting terkait dengan mulut. Terkait dengan ayat yang saya sudah bacakan tadi. Ya, bagaimana orang percaya itu disebut sebagai orang yang memperkatakan kata-kata yang pada akhirnya kata-kata itu akan menjadi sumber kehidupan. Bapak Ibu Saudara, dalam istilah ini, ya, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Kenapa disebut mulut orang benar adalah sumber kehidupan? Ya, karena mulut orang benar itu berisi kebenaran. Setiap kata-kata, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang benar itu pasti adalah kata-kata yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih kata-kata itu adalah berasal dari firman Allah. Ya, maka dikatakan mulut orang benar itu sumber kehidupan. Karena mulut orang benar berisi kebenaran dan kebenaran itu yang akan menghidupkan orang yang mendengarkan perkataan orang yang benar. Maka dalam Amsal kali ini kita belajar ada satu hal yang paling penting, ya, dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana dia mampu memiliki sebuah kalimat-kalimat, ketika kalimat itu diucapkan, orang-orang disejukkan. Ketika kalimat itu dinyatakan kepada orang lain, dikeluarkan dalam mulutnya, orang-orang banyak yang terhibur. Orang-orang banyak yang mendapatkan sukacita. Dan pada akhirnya, melalui setiap rangkaian kalimat itu, akan menguatkan, menghidupkan, memotivasi, menguatkan orang-orang yang sedang dalam kelemahan atau kesusahan. Maka pada malam hari ini kita belajar hal yang kontras daripada orang yang benar. Ya, mulut orang benar itu sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik itu menyembunyikan kelaliman. Mulut orang fasik itu penuh dengan kutukan-kutukan, penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan kata-kata yang kotor, kosong dan kotor. Maka malam hari ini, kalau kita bertanya dalam diri kita, sepanjang hari ini, apakah kalimat yang saya ucapkan kepada orang lain itu penuh dengan kalimat-kalimat yang berdasarkan kebenaran dan pada akhirnya akan memberikan kehidupan, atau kalimat-kalimat yang sebaliknya membuat orang sakit hati, membuat orang kesal, membuat orang itu tidak sejahtera dengan kalimat kita? Ini pertanyaan penting. Karena bagaimanapun juga Bapak Saudara, kehidupan kita ini
percaya atau tidak percaya, itu seringkali berdasarkan apa yang kita ucapkan. Ya, kita melihat ada ayat dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah itu anggota terkecil, bahkan tidak nampak lidah itu kalau orang tidak berkata-kata. Tapi lidah yang kecil itu mampu membuat akibat-akibat yang besar. Bisa akibatnya positif, bisa akibatnya negatif. Tergantung dari kata-kata yang diucapkan. Maka pada malam hari ini, sebelum kita tidur, sebelum kita beristirahat, mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Sepanjang hari ini saya sudah banyak mengeluarkan kata-kata yang menguatkan orang kah? Menghibur orang kah? Meyakinkan orang kah? Atau sebaliknya, kata-kata yang kita ucapkan itu penuh dengan kata-kata yang menyakitkan orang lain, melemahkan orang lain, membuat orang lain tidak sejahtera, dan penuh dengan kebencian dengan kata-kata kita. Dan saya yakin dan percaya, sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, kita sedang dalam proses untuk terus-menerus melahirkan, menghasilkan perkataan-perkataan yang membangun iman, perkataan-perkataan yang menguatkan satu sama lain, bahkan perkataan-perkataan itu pada akhirnya akan menghidupkan banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Akhirnya saya mengucapkan selamat beristirahat malam ini, dan nikmatilah sukacita dan sejahtera daripada Allah. Dan ingat firman Tuhan malam hari ini, bahwa orang benar selalu mengucapkan kata-kata yang benar dan akan membangkitkan orang lain, memberikan kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin.